Nomor hadis 144. Di dalam babul Jumu'ah. Hadis yang keempatnya. Hadis yang keempat. Babul Jumu'ah, hadis yang keempat. Nampak? Coba kamu baca dulu. Yang anda coba baca Darul Hazam. Apa hadis yang keempat? Keempat dari Babul Jumu'ah. Kelima dari Babul Jumu'ah. Apa itu? Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika amsi yaumal jumu'ati wal imam yakhutubu faqad lawta. Setelah itu bukan ini juga. Setelah itu Man irtasala yaumal jumu'ah. Itu tidak ada. Yang lain ada situ Darul Fikr. Sama. Dari itu begitu juga. Ada lagi matba'ah yang lain, ada matba'ah sunnah. Matba'ah sunnah. Tidak ada situ riwayat begini. Anna rijalan kama raw bi mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In ay'udin huwa. Ada. Matba'ah yang lain. Tengok di situ riwayat hadis An Sa'd bin Sa'd As-Sa'idi. Di antara hadis idza qulta li sahibika amsit yaumal jumu'ah dengan man ikhtasala yaumal jumu'ah. Ada hadis di antaranya yang jatuh atau yang tidak ada di situ, yang di kitab ini ada. Dia tidak disebutkan yang di sini, dia punya coba apa masalah itu begitu. Dia tidak punya makhtutah. Dia kata anna rijalan tamarau fi mimbar Rasulullah SAW min ay'udin huwa. Faqala Sahlun min tarfa'il ghabah. Ada. Itu ada. Itu maktab apa? Indonesia. Coba lihat di sini Indonesia. Ada lagi maktabah apa lagi selain itu? Maktabah Darul Kutub Ilmiah. Darul Kutub Ilmiah. Ada tapi dia tinggal di rumah. Yang jadi satu. Ini di Indonesia ni. Ada lagi yang jatuh selain itu. Mana? Tidak sama buat-buat. Kemudian hadis yang satu lagi yang tidak ada pada mungkin nusrah kita, babu fadl surat jamaah wujubiha itu. Kita hadis yang ke-60-an. Kita baca jauh sebentar, kita yang awal belum ke sini ayat hadis yang ini. Itu aja kan? Ya begitulah keadaan nusrah biar tahu.
Kalau kita baca Sahih Bukhari, berbagai macam nuskhah akan dapat begitu. Kadang-kadang lafaznya lain, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Tapi kitab ini tidak disebutkan apa yang ini makhtutah apa. Sementara kitab saya itu juga termasuk kitab yang ditobak oleh Syekh Ahmad Syakir. Nah, babu fardhu sholatil jamaah wa ujubiha. Nampak? Sholatul jamaah wa ujubiha. Hadis yang ke-6-nya, hadis yang paling last sebelum babul adzan. Ini dibeli di maktabah mana ini? Tahu? Di mata mana bagi? Betul tuh. Di belakang sana. Dapat dah? Nampak? Ada nggak situ riwayat an Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min an-nawafil ashaddu ta'ahudan minhu ala rak'atain fajri. Ada? Ha? Hadis yang paling terakhir daripada bab waktu sholat jemaah, hadisnya mulul adzan. Hadis itu tak? Hah? Ibn Hazm ada. An Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala shay'in min an-nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atil fajri. Ada? Ada tidak? Ada. Yang ada yang tidak ada? Oke. Yang tidak ada nanti tulis kepada yang lain. Yang tidak ada tulis kepada yang lain. Kita akan membaca hadis yang sudah ketinggalan tadi itu tidak ada pada nuskhah yang lainnya ya. Mana tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. An Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atayil fajri wa fi lafzi muslimin rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dalam ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sesuatu daripada solat-solat yang sunat yang lebih menjaga daripadanya atas 2 rakaat fajar. Dalam lafaz yang lainnya 2 rakaat fajar itu lebih bagus daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Hadis ini menceritakan tentang fadilah salat fajar, yaitu salat 2 rakaat qabliyah. Salat fajar itu adalah salat qabliyah 2 rakaat sebelum pelaksanaan salat subuh. Itulah yang dikatakan dengan salat fajar ya. Dan memiliki banyak manfaat dan banyak pahala. Sebab itu janganlah kita tinggalkan salat 2 rakaat sebelum subuh. Kalau sekiranya kita pun terlambat dengan berjemaah, kita laksanakan salat 2 rakaat dulu, baru kita salat 2 rakaat subuh. Kemudian 104 daripada babul Jumat, An Sahl bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna rijalan tamarau fi minbar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ayyudin huwa. Sesungguhnya orang-orang telah berdebat dalam masalah mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada apakah terbuat kayunya. Kayu atau pohon apakah yang menjadikan sebagai apa
sebagai mimbar Rasulullah SAW. Kita dah bicara sebelumnya, mimbar Rasulullah SAW ini adalah seorang perempuan Ansariyah yang telah membuatnya atau menyuruh untuk tukang-tukangnya. Sebab beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya memiliki tukang pembuat tukangan. Apakah kamu ingin saya buatkan mimbar? Maka Rasulullah SAW menyetujui atas permohonan daripada perempuan tersebut, maka dibuatlah mimbar. Nah, yang jadi permasalahannya adalah mereka berdebat. Ini mimbar dari pohon apa? Masya Allah. Pohon apa pun mereka ribut. Nah, nanti katanya apa? Waqala Sahal, berkata Sahal min torfa'il ghabah, daripada pohon torfa yang ada di apa? Di hutan. Memangnya ada di Madinah tuh hutan? Ada hutan, kena di sana lebih. Kalau kita katakan tumbuh-tumbuhan di sana lebih banyak dibandingkan Mekah. Kalau Mekah kebanyakannya gundul, tapi Madinah tuh Munawwarah banyak di sana ya mata air, sehingga banyak pepohonan. Waqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama 'alaiha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar, fakabbara, maka dia bertakbir, wakabbara an-nas wara'ahu, maka bertakbirlah orang-orang semuanya di belakang Rasulullah. Wa huwa 'ala mimbar, sementara Rasulullah dalam atau di atas mimbar. Tsumma raka'a, kemudian Rasulullah rukuk. Di mana rukuknya? Di atas mimbar. Fanazala qahqara, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dalam keadaan apa? Mundur. Hatta sajada fi asl mimbar, sehingga dia itu sujud. Dan di mana sujudnya? Di bagian daripada dasar mimbar tersebut, dasar mimbar atau di bawah sekali daripada mimbar. Tsumma ada, kemudian kembali hatta faraqa min akhir salatihi, sehingga selesailah daripada akhir salatnya. Tsumma aqbala 'alan nasi, kemudian dia menghadap kepada orang-orang sekaliannya. Wa qala ayyuhan nas innama sana'tu hadza lita'tammu bi, sesungguhnya aku buat begitu supaya kamu mengikutiku, ta'allamu salati, supaya kamu tahu bagaimana atau belajar dari salatku. Kata Rasulullah pernah mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, wa fi lafdhin fa shalla wa huwa 'alaiha, salatlah Rasulullah di atas mimbar tersebut, tsumma kabbara 'alaiha, dan dia bertakbir di atas mimbar itu, tsumma raka'a wa huwa 'alaiha, tsumma nazala qahqara, kemudian dia turun dalam keadaan mundur. Ya. Sekarang kita masuk kepada babun nikah. Kalau di ma'at saya dikatakan ini babun ketawa. Nah, ini pada babun ketawa maksudnya bab yang banyak dengan orang ketawa. Tapi kita Umdatul Ahkam tidak banyak menceritakan babun nikah. Nah, babun nikah paling banyak ceritakan itu di mana? Dalam kitab Bulughul Maram. Walaupun tidak, kamu akan baca kitab-kitab fiqih, di sana memang langsung terang-terangan disebutkan apa saja yang ada dalam permasalahannya. Ya, yang penting kita menikah. Makna nikah apa? Aqdun itu adalah istilahnya. Nikah itu kalau apanya? Doanya Domusy mengumpulkan sesuatu, itu namanya ini nikah. Domusy ini syai'in. Atau ada makna yang lain-lainnya. Apa makna-makna yang lainnya? Seperti idkhalus syai' fi syai'. Idkhalus syai' fi syai', namanya idgham. Apa namanya? Idgham. Idgham itu di sini idghamnya bukan bila gunnah. Bukan idgham bila gunnah, walakin idgham mal gunnah. Kenapa mal gunnah? Ada sedikit suaranya mendengung sedikit. Ini idkhalus syai' fi syai', itu asal makna daripada nikah. Nakah tu ay jama'atu, mana jima'. Kalau jima' maknanya apa? Idkhalus syai' fi syai'. Bila dimasukkan maka jima' dia itu. Tapi bila disebutkan nikah, orang hanya cuma terfikir dengan akad nikahnya. Akad apa? Nikahnya. Sebenarnya aqdun nikah. Nah, yaitu ijab dan qabul. Tanpa ada ikat dan ijab dan qabul, maka tidak boleh. Dia yang dikatakan, ya siapa yang tukang nikah? Di Malaysia siapa yang tukang nikah? Imam atau qadhi atau qadhi. Wali itu cuma sebagai ini saja. Qadhi. Qadhi yang tukang menikahkan. Ini pekerjaan qadhi adalah pekerjaan yang sangat bahaya. Kenapa? Karena dia menghalalkan yang haram. Menghalalkan
menghalalkan yang haram, benda-benda yang menghalalkan yang haram, yang dia sudah ijma' ulama boleh mengkafirkan. Boleh apa? Mengkafir. Nah, qadhi kerjanya juga menghalalkan yang haram. Jangan satukan. Jangan satukan dah. Benda yang sudah ijma' ulama, yang sudah ma'ruf, kemudian dihalalkan padahal dia haram, itu boleh kafir. Tapi qadhi menghalalkan benda yang haram karena dia benda memang mafrud semestinya. Jadi bukan haram, bukan kafir dia qadhi itu kan. Tapi pekerjaannya Pak Cik kerja apa? Qadhi untuk nikahkan. Pak Cik tukang menghalalkan terus kan. Menghalalkan yang haram. Kalau tak kena dia, maka laki-laki itu tidak boleh menjima' perempuan. Itulah. Tolong maaf ya, yang belum lagi dewasa tu mungkin minggir sikit. Ini pengajian orang-orang dewasa yang tak kahwin saja dah. Waktu dia katakan ya ma'syar syabab, siapa yang belum dewasa, minggirlah dulu sebentar, kita baca dulu yang lain-lain. Kita menikah. An Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar syabab, yang dipanggil para pemuda-pemuda, ya ma'syar syabab. Bukan yang dipanggil pakcik-pakcik lagi, atau bukan dipanggil siapa? Datuk-datuk, dah berubah. Tak disuruh lagi dia, biasanya datuk-datuk dah kahwin. Rasul nak kahwin 2 kali, 3 kali, 4 kali. Dah. Jadi hadis ini adalah mubayyin daripada ayat Allah SWT yang mengatakan, tengok ya, makna mubayyin, makna mubayyan. Kalau maksud kita mubayyin dengan mubayyan. Kadang-kadang ayat Al-Quran itu mujmal, kemudian diterangkan. Mujmal itu maknanya dia perlu lagi penyelesaian dan perlu lagi penjelasan. Kadang-kadang mubayyan, kadang-kadang mujmal, maka datanglah yang mubayyin daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arti mubayyin menerangkan, maka ayat tersebut jadi mubayyan, diterangkan. Allah SWT mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Adalah kamu ya kawin. Siapa disuruhnya kawin? Tak tahu siapa disuruhkan kawin. Siapa disuruh kawin? Fankihu ma taba lakum minan nisa. Siapa disuruh kawin? Tahu tak? Tak tahu yang disuruh kawin, maka disuruh kawin ya ma'syar syabab. Wahai orang-orang yang pemuda. Siapa yang rasa pemuda, kawin. Siapa yang rasa tua, tak kawin. Sebab biasanya orang tua syahwatnya sudah mulai kendur. Sebagaimana kulitnya kendur, syahwatnya juga kendur. Enggak? Tapi ada juga tua-tua kenali. Makin tua makin menggatal. Nampak tua saja dia kata, dari sini ke atas 40 ataupun 50 atau 60. Dari sini ke bawah 25 dia kata. Itu bahaya tu. Udah umur 80 tahun, kawin juga lagi dia. Oh, Masya Allah. Manis tato'a minkumul ba'ah. Manis tato'a, ini syarat. Manis tato'a minkumul ba'ah. Siapa saja di antara kamu yang mampu. Al-ba'ah istito'ah, yang mampu. Mampu apa di sini? Kemampuan di sini ada 2. Yang paling pentingnya itu mampu adalah nafkah zahiriyah. Nafkah apa? Zahiriyah. Nafkah mahar. Ngasih makan suami istri kita. Itu yang paling pentingnya. Kalau kita katakan mampu tentang masalah nak berjima, semua orang mampu. Betul tak? Kebanyakan orang masalah sekarang bayar mahar. Kalau di Malaysia bayar 10.000, ada tak uang 10.000? Tak ada, dalam keadaan tak pulang kampung. Nah, jadi masalah sekarang mampu bayar mahar, mampu memberi makan kepada perempuan tersebut. Yang keduanya baru mampu apa? Batinnya. Nah, dia tidak penyakit apa? Tidak penyakit lemah, ya, lemah apa? Lemah hati. Lemah hati. Janganlah kata lemah syahwat, sakit kali hati dia kata. Ini kata lemah hati maksudnya lemah syahwat. Nah, kata qum ya rajul. Qum ya rajul, kedinginan dia. Kedinginan. Enggak mau juga. Ini cinta nih, ya cinta masa seperti ini kitanya
bila seseorang laki-laki yang dia memang sudah tak mau lagi berdiri dan tak akan mau lagi berdiri, ya, diobat tak mau lagi berdiri, memang tak akan mau berdiri, sudah tidak dibolehkan dia kawin, diharamkan, karena dia akan menyiksa perempuan. Tapi ada juga orang yang mungkin saja boleh lagi berdiri, boleh lagi dipergunakan dengan cara obat-obat yang lainnya, itu boleh lagi diharamkan dan boleh masih kawin. Masih boleh kawin. Dengan keadaan memang dah kata dokter spesialis punya kaum ini, insya-Allah taala bismillah mungkin ya 0 kosong langsung akan pulih kembali. Yang kata dia kata mati syaraf. Nah, tak akan berfungsi lagi, dia kata. Itu tidak boleh kawin kerana akan menyiksa perempuan. Faham? Kalau yang masih kita kata umpamanya, minta maaf saya hanya setakat istilahnya orang money angel. So angel. Tak mau tahu money angel enggak? Masa kamu dah tahu? Money angel maknanya angel lah, tidak lagi kuat. Jadi tidak menghasilkan anak. Itu tidak mengapa. Dia masih lagi dapat berobat dengan berbagai macam obat. Makanya kasihanlah dirimu, jangan terlampau diapakan, jangan terlampau dibuang-buang, nanti masalah nanti dengan berbagai macam berbagai macam kekuatannya. Manis tatami kumul ba'afal yatajawaz. Siapa yang mampu di antara kamu mampu nafkah dan sebagainya, maka hendaklah kamu nikah atau kawin. Kalau kamu sudah punya duit untuk membayar mahar dan kamu punya duit untuk memberikan makan istri kamu itu, kawinlah kamu, katanya. Ya. Jadi kalimat falyatazawwaj ini para ulama ya membuatnya menjadi apa? Al-amru lil wujub. Apabila memang dia sudah punya kemampuan duit, apabila dia sudah punya kemampuan untuk berbagai macam kemampuan, tambah lagi dia memiliki syahwat kuat dan ditakutkan jatuh kepada zina dan sebagainya, maka wajiblah dia kawin. Nah, kalau zina kan kawin maknanya. Orang yang sudah gini syahwatnya kuat sudah gini nih, tengok himar pun tak tahan. Tengok himar tak tahan dah. Jangan tengok perempuan, tengok himar pun tak tahan lagi lah. Ini wajib kawin. Wajib apa? Kawin. Kamu sendiri tahu bagaimana keadaan kamu dah. Kenapa? Oh, saya ini sanggup ke tak sanggup? Asal tengok perempuan macam mana? Bila tengok perempuan langsung saja, ya, enggak tahan langsung tengok begini. Jalan tengok terus langsung tiba-tiba tertendang di dinding. Kenapa tertendang gini? Gara-gara tengok perempuan terus jalan, masya Allah cantiknya, katanya begitu. Nah, ini cepatlah kawin. Nah, kenapa takut fitnah? Nanti kalau ya saya alhamdulillah nggak pernah berzina, Ustaz nggak pernah zina. Iya nggak pernah zina, tapi zina tangan selalu, ya kan? Tahu nggak zina tangan? Kawannya beli sabun ke rumahnya, lipat sabun, tiba-tiba selalu habis tuh sabunnya. Ini siapa makan? Tikus nggak makan sabun. Kawan tuh terlalu banyak kali gunakan sabun kalau mandi ya. Fa'innahu aghaddu lil basari, sesungguhnya dia itu adalah lebih memelihara daripada mata. Jadi kalau kita sudah kawin, biasanya kita akan terjaga mata kita daripada perempuan yang lain. Tapi ini bukan maknanya menutupi. Kalau dah kawin maknanya enggak ganas. Maksudnya ini bicara untuk orang-orang yang beriman saja. Kalau orang yang beriman, bila dia sudah kawin, makanya mata itu akan terjaga. Tertengok perempuan langsung astagfirullah, ya. Kalimat tertengok dengan didengok beda. Tertengok astagfirullah, ditengok begitu. Yang macam kayak gini astagfirullah. Ini namanya tertengok dan ditengok. Jadi ternya itu tak berdosa, ditengoknya itu berdosa. Sebab ada orang begitu, tengok astagfirullah, tertengok aku. Itu yang kedua tuh adalah berdosa. Laka wa alaika, yang pertama adalah satu bagian daripada apa? Bagian daripada rezeki nomblokmu. Yang keduanya berdosa. Ini
Aghaddu basar, yang pertama kali sebutnya aghaddu basar karena yang paling berpengaruh dalam tubuh manusia ini setelah hatinya adalah mata. Setelah hatinya adalah mata. Bagaimana maksud setelah hatinya adalah mata? Kalau mata melihat, maka dia dapat mempengaruhi hati kita, mempengaruhi tangan kita, mempengaruhi minda dan pikiran kita, juga mempengaruhi tubuh kita. Tengok perempuan begini, langsung matanya berkedap-kedip, dicium yang tak hidungnya. Begitu. Nah kan, dari mata turun ke, bukan ke hati, ke hidung. Oh, wangi. Kan gitu. Masa enggak pernah hanya tahu. Jalan perempuan begini kan. Ini kata cinta awet dari Pulau Perak ni cantik dia kata. Terus semua siuk-siuk kawin dengan orang Perak kan. Syekh Nurdin istrinya, yang kedua orang Perak. Lewat lalu awet Perak. Oh cantik. Wangi pula lagi insya-Allah. Itu kan wangi apa tu katanya langsung kan. Dari hidung turun ke mulut. Awet cun katanya. Mulut langsung. Dari mulut turun ke tenggorokan. Telan. Sudah telannya dari tenggorokan turun ke mana lagi? Turun ke hati benar-benar. Benar kali cinta sama aku ni, aku bolehkah aku nak kawinkan dia ni? Oh mana baitul muslim, baitul mu'min, baitul mu'min. Nak pergi dia langsung kan? Dari hati itu ke perut. Perut dia tu, katanya gitu. Sampai dari perut turun ke, tak tahulah saya itu dari turun ke kemaluan lah itu. Yang kata Rasulullah turun ke kemaluan. Nah kemaluan inilah yang menyaksikan dan membenarkan apakah begini, kata Rasulullah SAW. Itu maka bahayanya mata. Jadi bagaimanakah syaitan menggoda kita dengan mata? Nah, kita tengok Facebook, memang tengok Facebook. Tujuan maksudnya alhamdulillah semuanya khair. Tapi setelah tengok Facebook tiba-tiba datang gambar yang dianya adalah orang-orang miskin yang tidak memiliki pakaian. Ya, tertengok. Tapi setelah tertengok ingin juga ditengok. Ini yang bahaya. Ya. Kalau tertengok ingin ditengok bahaya. Sebab itu kawin ini adalah aghaddu basar. Kalau kamu pergi ke Indonesia, ke Medan atau ke Jakarta, bagusnya kamu kawin dulu. Kalau tak iman kamu hilang. Di sana ya cobaan lebih kuat dibandingkan di Mesir atau di Malaysia. Tidak. Kalau maksud saya baru pulang, astagfirullahaladzim. Iman saya yang lemah ni pun la haula wala quwata illa billah. Kita naik kereta atau kita naik angkutan umum, ya. Ini kursinya ini muka-mukakan begini. Duduk sini, duduk situ. Ada ketika saya naik begini, rupanya perempuan juga naik di situ. Sudah naik itu, kita kan pakai serban, pakai jubah. Malumlah orang miskin pakai gituan. Kita tak punya kereta pribadi kan. Naik begini, dia naik juga begitu. La ilaha illallah. Sana pakai skrip banyak. Perempuan pakai apa? Skrip. Yang itulah. Skrip kan. Dipakai begitu kalau kan kata rok pendek. Rok pendek. Dia pakai rok pendek. Astagfirullahaladzim. Dia pun susah lah nak buat duduk macam mana begini. Nanti terbuka pula terkangkang. Tak mungkin dia duduk seperti laki-laki terkangkang gini. Bahaya pula. Dia buat begini atau buat begitu. Astagfirullahaladzim. Dia tengok berdosa. Haram. Dia tengok haram. Paha orang. Tapi kalau tak ditengok mubazir pula. Dari segi nampak lah. Astagfirullahaladzim. Dalam keadaan begini ghaddun nazar. Jadi perlu kawin lah. Jadi siapa yang punya duit banyak dah, mak aku nak kawin cepat sikit. Saya ada kena tahu kawin itu sedap, ada banyak macam-macamnya, saya cepat kawin dah. Cepat kawin, tapi wang tak ada macam mana? Jadi sama saya tak wajib. Kenapa? Wang tak ada nak kasih apa? Kasih pasir kah? Tak kasih makan kasih pasir dah. Kita cakap saja sebelum kawin tu, kita makan sepiring berdua dah. Sudah kawin, ada lagi sepiring berdua. Itu pun kadang-kadang satu bantal sana, satu bantal sini. Satu di Kelantan, satu lagi di Johor.
Wa ahsanu lil farji, dan menjaga daripada faraj, kemaluan. Tengok, al-farji, al-faraji. Hati-hati. Saya nak buatkan kunyah pakai Abu. Oh iya, pakai Abu silahkan. Seperti Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi itu ya kunyahnya Abu Alif Lam Fa Rajim. Yang saya baca Al-Hafiz Abul Farji Ibnu Jauzi. Itu salah. Al-Far dengan disukunkan ro maknanya apa? Kemaluan. Al-Faraji dipatahkan ro-nya dengan apa? Kemudahan. Udah? Tafrijan, selawat tafrijiyah katanya. Udah? Jadi jangan baca Al-Alim Allama Al-Hafiz Abul Farji. Bukan Abul Faraj. Bukan Abul Farj, tapi Abul Faraj atau Abul Faraji. Al-Faraj. Ro-nya itu dipatahkan. Sudah? Mantau kamu buatkan nama anak kamu atau kamu ingin buatkan Abul Faraj. Kalau boleh janganlah. Nanti kawan kita yang lainnya salah baca. Ya Syekh Abu Farji. Kalau itu dah salah kita jadinya. Nah, menjaga faraj. Al-farju dua lubang. Nah, faraj ini sama ada dia depan atau belakang dikatakan juga dengan faraj. Nah, kebiasaan faraj dikatakan dengan apa? Depan. Tapi kadang-kadang diitlakkan juga kepada belakang. Sebab itulah masalahnya kalau ceritanya seorang laki-laki dia jima atau dia apa namanya? Dia jima seorang perempuan dari belakang, yang dari dubur, bukan kubur, maka wajib juga dia mandi. Wajib mandi. Nah, tapi saya nggak di depan, dia orang nggak depan, namanya juga itu yang belakang faraj. Faraj dan faraj pula balik-balik lah. Maksud dia menjaga kemaluan ini bagaimana? Menjaga kemaluan ini daripada hal-hal yang diharamkan. Jadi tidak banyak onani. Ya, onani itu haram. Cuma masalahnya sekarang nih ada orang yang mengharamkan onani, cuma dia gunakan segalanya dhaif atau maudhu. Segalanya dhaif atau maudhu, itu nggak benar. Ya, nggak benar. Yang benarnya adalah ada dalam Al-Quran mengharamkan dan ada dalam Al-Quran menganjurkan kita untuk menjaga kemaluan kita dari berbagai macam yang tidak dibenarkan. Masuk hal daripada onani. Onani ini mazhab Syafi'i dan jamhur mengatakan haram walau bagaimanapun. Walau bagaimanapun. Dah syahwat terlampaukah, dah syahwat beginikah, haram. Tapi mazhab Abu Hanifah kata tak mengapa dia onani kalau ditakutkan jatuh kepada zina. Tapi dengan syarat, bukannya memang dianya tak apa onani, tapi dia memang nampak benda, tengok gambar-gambar porno dan sebagainya. Itu tak boleh, itu tetap haram. Ya, sebab apa? Kenapa kau ingin onani? Gara-gara kau tengok gambar tu. Yang dibolehkan dalam mazhab Abu Hanifah tu memang dia tak tengok benda-benda, tapi tiba-tiba datang dalam tubuh dia, datang dalam hati dia itu pengaruh-pengaruh dan sebagainya, sehingga dia itu besar syahwatnya dan dianya ingin onani. Nah, ini tidak dibolehkan menurut pendapat daripada jamhur ulama. Jadi kalau begitu dalam mazhab Abu Hanifah hanya dibolehkan dalam keadaan darurat. Sementara mazhab Imam Syafi'i kata tak ada darurat. Kalau dah tak tahan sangat kawin. Itu dia. Tak tahan sangat kawin. Semua mereka udah nak kawin. Kita ni persiapan kawin ni payah. Tak ini, tak itu, hantarnya lagi lah, tak mahalnya lagi, tak rumah lagi lah, macam-macam. Tak? Atau menjaga kemaluan daripada ya bersetubuh atau berzina kepada orang lain. Yang macam sekarang ni kalau kita lihat di kota-kota itu banyak sekali ya tempat-tempat pelacuran. Harganya murah saja dah. Tak mahal-mahal, sekarang anak kecil pun dah tahu. Buktinya macam di Medan saja, anak umur 18 tahun itu sudah punya penyakit AIDS. Anak umur 20 tahun sudah penyakit AIDS. Sementara AIDS itu berkembang hanya 10 tahun. AIDS berkembang dengan cepat itu 10 tahun. Pertama kan dia cuma virusnya saja, HIV. Kemudian berpindah kepada AIDS. Itu mungkin 10 tahun, 8 tahun dia berpindah kepada penyakit itu.
Berarti sebelum itu dia sudah kena rentan dengan berbagai macam seks bebas. Nah, dan kata masyarakat sekarang ini sudah terjadi berbagai macam kejahatan-kejahatan yang mengakibatkan mereka membuat praktek seks bebas. Apalagi pemerintah, ya baik di Malaysia ataupun di Indonesia, mereka menyalurkan kondom dengan secara gratis, mengatakan memasarkan zina dan menzinakan masyarakat. Maka tiba-tiba kondom itu bocor, ada masalah. Dah, ini jadi permasalahan sangat besar sekali kepada umat. Mereka kadang-kadang, ya bukan pemerintah yang buatkan, ada daripada bagian yayasan-yayasan yang memang suka membuat seperti itu, ya, sehingga menjadikan permasalahan kepada umat. Kita ingin daerah kita, kawasan kita religi, kuat agama, tapi juga ada yayasan yang memang dia bukan religi, dia itu memang kuat untuk membaurkan orang supaya suka dengan berbagai macam seks bebas. Ini yang sangat bahaya. Tebarkannya kondom banyak-banyak sampai terkenal dengan al-kondomi. Kenal dengan apa namanya? Al-kondomi. Umpamanya al-pakru wajib al-kondomi. Umpamanya dah. Kenapa? Karena itu dikatakan nisbah ilal kondom alladhi yunathiru kondom kathiran. Ini yawmi penting umpamanya kan. Saya dengar daripada sebagian kawan-kawan daripada Malaysia mengatakan bila hari Valentine atau bila hari tanggal 31 Ogos pagi-paginya berserakan katanya kondom di lapangan Merdeka. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah tempat daerah masyarakat Melayu yang kuat dengan agama, kondom bertebaran. Bagaimana pula lagi dengan tempat daerah umat Islam yang tak kuat agama? Bukan hanya, maaf kata lah, bukan hanya kondom bertebaran, takut saya coli pun bertebaran juga. Itu dia. Ini siapa ni? Oh, seksnya 30, ada yang 50 pula. Ini masalah. Dah. Jadi ini perlu diberantas. Saya tengok memang harga murah sangat dah. Satu dai saya pun orang jual berapa? Mungkin 1 sen kau dijual mereka. Jadi masyarakat yang tabu dan ingin sekali dengan masalah-masalah seks ini, mereka merasa terpanggil untuk berbuat seperti itu. Dah. Jadi keperluan kita ya amar ma'ruf nahi munkar. Takutkah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita teguran dia, ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala turunkan teguran kepada penduduk Aceh. Nah, wa malam yastati fa alaihi bisawmi, maka siapa saja yang tak mampu apa? Tidak mampu uang. Di situ yang katakan mahal dan sebagainya. Sebab malam yastati sampai tak mampu, yakni tak mampu apa? Tak mampu untuk berjima. Enggak. Sebab semuanya mampu. Ya. Pamalam yastati, sama siapa yang tidak sanggup ya untuk memberikan mahar dan sebagainya, fa'alaihi bisawmi, hendaklah dia berpuasa. Fa'innahu lahu wija, karena sesungguhnya dia itu adalah dapat menolak syahwat. Arti wija asalnya, arti wija adalah kebiri. Tahu kebiri? Tahu kebiri? Khisin, tahu khisin? Bintik. Hah? Khisin. Bintik. Hah? Bintik. Mengkasin. Tahu kasin? Dikasin. Dikasih. Bahasa itu kasih. Cakaplah dikasih. Kasih itu bahasa antum, bahasa orang Terengganu itu kasih. Kenapa dikatakan bahasa Terengganu? Terengganu suka buang-buang huruf M kan? Nah, iya. Apa Kelantan kan orang apa yang suka buang huruf N? Kelantan, suka campak N. Asalnya kan khosim dengan ada huruf N, nun. Nah, antum gunakan makasih. Nah, jadi campak huruf N. Bahasa Kelantan lah tuh. Nah, kalau bahasa Arabnya khosim. Nah, mana kata di bahasa kaminya dikebiri. Bahasa Indonesianya dia apa? Dikebiri. Jadi asal mulanya kalimat daripada wija itu dikebiri atau dikasih. Nah, orang yang dikasih biasanya tak ada lagi syahwatnya kan. Nah, inilah orang yang sudah senang itu dikasih dia. Jadi tidak ada lagi pikiran-pikirannya kepada apa, tidak lagi ada pikirannya kepada nak kawin. Jadi macam mana kalau kita lihat banyak ulama-ulama juga yang tak kawin. Ada sebagian ulama-ulama yang tak kawin, seperti Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala anhu.
itu disebabkan oleh pikirannya kepada kitab dan ilmu saja sehingga dia itu ya tidak kawin. Jadi orang seperti itu kan wajib bagi dia. Bahkan kadang-kadang makruh dan haram. Karena pikirannya bukan kepada perempuan. Nah, sebagaimana kata guru saya dulu waktu melihat kitab nih. Cemana kau wajibkan semua orang? Kalau dia tengok perempuan pas seperti drum. Tahu drum? Dia tengok perempuan, tak ubahnya perempuan itu pas seperti tempat air. Tempat air, tahu tempat air? Tahu juga. Tong. Perempuan itu lewat, cantik gila perempuan tuh. Kita kata, ya Allah cantiknya cumnya. Dia tak tengok apa kamu? Tong katanya gitu. Dia tak ada syahwat langsung. Tapi kalau tengok kitab bersyahwat dia. Tengok kitab kalau maksudnya bersyahwat itu habis bolos ini. Macam mana Nawawi lah. Waktunya kalau enggak mengajar, belajar, baca dan mengarang. Umurnya 45 tahun. 45 tahun sudah menjadi pengetua daripada seluruh ulama-ulama yang ada di Syria. Bayangkan. Umurmu sekarang sudah berapa? Umur sekarang sudah berapa? 20 berapa? 25, 26, 27. Sudah berapa kitab kau karang? Paling yang kata saya 27. Sudah berapa yang kau dapatkan? Dah anak 5 dah kita. Cerita anak lah. Bukan cerita masalah anak. Kebanggaan itu bagaimana kita dapat mengarang kitab, hasil karya kita, dan jadi ulama besar. Umur 45 tahun dia meninggal dunia. Berarti sebelumnya sudah menjadi ulama yang sangat besar. Nah, saya 33 tahun sekarang umur saya. 33 tahun apapun tak ada apa-apa. Coba bayangkan. Karena waktu tak barokah. Waktu tidak barokah. Barokahnya waktu itu adalah apabila kamu dapatkan karangan kamu banyak, murid kamu banyak, ilmu kamu banyak, pengamalan kamu banyak. Itu dikatakan barokah waktu. Orang yang diberkahkan waktunya berarti diberkahkan hidupnya. Orang yang diberkahkan hidupnya insya Allah nanti masuk surga. Paham? Ditengoklah berkah waktu kamu tidak. Kalau waktu kamu itu selalu main bola, selalu main ini main itu bukan berkah namanya itu. Bukan Allah nggak akan tanyakan kenapa hari itu kamu nggak main bola. Apa enggak? Enggak. Sebab saya tengok kadang-kadang kawan-kawan kita ini kalau silakan main bola seminggu sekali tak apalah. Ini berhari-hari main bola terus kerjanya. Iya, sampai main seperti apa? Cristiano Ronaldo. Dia pun kan setiap hari berolahraga atau bersuka atau berlatih. Kamu setiap hari juga berlatih dan berolahraga, tapi tak bagus juga tendangan kau. Asal nendang bukannya tendang yang kena orang terus. Jadi tengoklah diri kita itu apakah waktu kita punya waktu yang barokah atau tak barokah. An Anas Maliki radhiyallahu anhu anna nafar ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'alu azwaj Nabi sallallahu alaihi wasallam an amalihi fi sirri. Ada sekelompok daripada para sahabat yang mereka itu menanyakan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada amalnya yang dirahasiakan. Amalnya dirahasiakan maksudnya amalnya di rumah yang tak nampak orang lain. Faqala ba'duhum, maka berkata mereka setelah mereka mendengarkan bagaimana Rasulullah beribadah dengan banyaknya, qala ba'duhum la atazawwajun nisa, saya tak mau kawinlah dengan perempuan. Padahal dia sangat memerlukan, tapi dia tak mau kawin sama perempuan. Kenapa? Karena dia kata, ya Rasulullah SAW yang diampunkan saja begitu pun dah banyak amalnya, dan saya ingin seperti itu katanya. Asal dasarnya kan seperti itu. Mereka ingin memperbanyakkan ibadah karena ingin ikut seperti Rasulullah. Tapi mereka itu tak tahu yang Rasulullah itu adalah ada tidurnya, ada istirahatnya. Nah, wa qala ba'duhum, berkata sebagai mereka, la akalul lahma, saya tak makan daging. Kenapa tak makan daging? Karena daging ini memiliki apa? Protein. Protein ini membuatkan kita jadi apa? Kuat syahwat. Tengok kambing langsung ngiler. Itu kalau tengok kambing. Nah,
Ini kebanyakan makan protein. Tapi kalau dia kata saya tak mau makan daging, kenapa? Takut makan syahwat. Ini orangnya ahli bidah ini. Kita larang orang tersebut. Jangan tak makan kambing. Tapi kalau dia ingin katakan saya ingin jadi seseorang yang nabati. Tahu nabati? Segala benda ya dia ambil apa? Segala benda dia ambil pepohonan saja, buah-buahan, segar dan sebagainya. Makan tempe, tahu. Kita makan ayam, kita makan daging, kita makan macam-macam. Boleh saja ya untuk menjaga itu, tapi dengan syarat ada lagi unsur apanya? Proteinnya untuk menggantikan daripada daging. Kalau tidak ada maka tak boleh, sebab tubuh ini memerlukan protein. Ada orang kelebihan protein jadi gaul. Ada orang kekurangan protein tak bermaya, lemah terus begini. Jangankan dirinya, adiknya pun lemah langsung. Nak kawin macam mana? Nah, dari hasil protein tersebutlah akan menghasilkan yang namanya apa? Haiwan manawiyah atau sperma. Dah. Saya dah bawa kamu kepada alam kajian kedoktoran. Itu dia. Alam kajian kedoktoran. Ini masalah kalau kamu tak makan daging. Kalau tak makan daging, kirim ke saya. Saya pun makan daging tapi sikit-sikit saja. Saya makan daging sikit saja supaya apa? Supaya jangan kena penyakit lagi dah. Nanti udahlah penduduk campak. Kasihan. Maka itu kalau makan daging itu hati-hati juga. Nah ini punya penduduk ini campak gara-gara makan kibdah. Jadi jangan makan kibdah lah banyak-banyak nah. Saya itu makan setiap malam saya tak tidur. Saya nulis malamnya jam 2 lapar. Pergi kemana? Pergi beli kibdah. Sebab kibdah lah yang paling murahnya. Makan kibdah. Setiap malam makan kibdah. Alhamdulillah ta'ala, fawaid daripada makan kibdah itu bilang perlu. Daging ini pun gitu juga. Tak boleh banyak-banyak makan. Silakan makan seminggu sekali. Tapi kalau sekiranya kau makan setiap hari, maka akan jadi apa? Penambahan kolesterol, sehingga kau jadi membesar. Darah tinggi, nah? Darah tinggi cepat mati. Wa qala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan ana la anamu ala firasin, maka saya akan tidur di atas tempat tidur. Akan tidur katanya. Salat terus. Ternyata mereka ini semuanya telah menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampailah hal ini kepada Rasulullah, fahamidallah wa athna alaihi. Maka Rasulullah memuji dan memuja Allah SWT wa qala ma balu aqwamin qalu kadza. Kenapa ada orang-orang yang cakap seperti ini, tak mau kawin, tak mau menikah, tak mau makan daging, tak mau rumah tidur? Lakinni usalli wa anam, akan tetapi saya ini solat dan tidur. Saya bukan hanya solat terus, saya ada tidurnya juga. Nah, saya bukan hanya terus puasa, tapi saya juga ada bukanya. Wa sumu wa aftir wa tazawwajun nisa, dan saya mengawini nisa. Bukan satu perempuan, bahkan 9 perempuan ketika itu. Coba bayangkan. Nah, tapi nggak boleh kita itiba'un Nabi SAW dengan 9 kawin. Berapa istrimu? 9. Kenapa sampai 9? Itiba'un Nabi SAW. Itu salah. 4 saja bagi kita. 9 itu khusus bagi Rasulullah SAW. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Tengok kalimat raghiba, ya. Kalau kalimat raghiba setelahnya itu min dan an, maka artinya benci. Tapi kalau sekiranya tidak ada min dan an, maka artinya suka. Raghib katanya raghibtu fik. Raghibtu fik. Apa artinya? Aku suka padamu. Raghibtu fik. Tapi katanya raghibtu ank. Apa artinya? Benci. I hate you. Apa artinya? Aku benci kau. Dah, itu kanun. Faman raghiba an sunnati, siapa yang benci dengan sunnahku, falaysa minni, dan dia itu bukanlah golonganku. Ada orang tak mengamalkan sunnah disebabkan dia memang bukan benci sunnah, belum masanya. Ada orang ya tak melaksanakan sunnah memang benci sunnah. Ini bisa kita bedakan, ya. Yang tidak ya bersama dengan Rasulullah SAW atau dia bukan golongan Rasulullah, itu adalah orang yang tak melaksanakan dan benci daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, dalam hal ini tidak ada perkara yang paling payah. Tidur itu kalau satu perkara yang payah, paling mudah. Sebagian riwayat lagi mengatakan, ya tidurlah kamu, sholat kamu dan tidurlah kamu, karena sesungguhnya bagi diri kamu itu punya hak. Punya hak untuk apa? Tidur. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Utsman bin Maz'un at-tabattula. Rasulullah SAW menolak atas perbuatan Utsman bin Maz'un yang dia itu tidak mau menikah. At-tabattul seperti apa? Orang-orang daripada orang Buddha tak kawin. Apa namanya orang Buddha itu? Hah? Sami. Sami. Sami bahasa Indonesia sami. Ya. Jadi sami-sami ini